Welcome back to the program. We are here today with Professor. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Profesor Zhang, yang terkenal bukan hanya karena prestasi akademisnya, tetapi juga karena kanal-kanalnya yang sangat populer, dan saya akan pastikan untuk menyertakan tautannya. Sekarang, Anda mengembangkan model untuk memprediksi perkembangan geopolitik, dan itu sangat menarik, karena Anda mampu memasukkan banyak variabel untuk memperhitungkan kompleksitasnya. Jadi, ya, saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah topik yang kini banyak diperhatikan orang. Maksud saya, jika Anda membuka platform media sosial manapun, semua orang membandingkan apa yang terjadi di Barat dengan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Namun hal itu menimbulkan pertanyaan, mengingat Anda dapat memanfaatkan berbagai variabel tersebut. Apa yang menurut Anda membuat peradaban bangkit, menurun, dan akhirnya runtuh? Decline as well as collapse. Right. So, in my Benar. Jadi dalam analisis saya tentang sejarah dunia, saya melihat bahwa ketika peradaban bangkit, ada 3 faktor yang berperan. Yang pertama adalah energi, semacam hasrat yang dimiliki orang untuk bangkit dan menempatkan diri mereka di dunia. Itu yang pertama, energi. Yang kedua adalah keterbukaan. Seberapa besar kemauanmu untuk belajar dari orang lain? Seberapa besar kemauanmu untuk merefleksikan kesalahan dan memperbaikinya? Seberapa terbuka dirimu? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kohesi. Apakah kamu mengidentifikasi diri sesatu bangsa, mampu bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar? Jika kita melihat semua kekaisaran besar, semuanya berawal dari suku-suku perbatasan yang, melalui energi, keterbukaan, dan kohesi, mampu mendominasi bagian dunia mereka. Ini termasuk orang Athena, Persia, Makedonia, Romawi, Amerika, dan Britania. Dan hari ini, saya akan berpendapat bahwa kekaisaran baru yang muncul di panggung dunia adalah Pax Judaica, Israel. Di antara orang Israel, kita melihat energi, keterbukaan, dan kohesi. So among the Israelis, we see energy, openness, and cohesion. And how do you assess within this framework what's happening? Dan bagaimana Anda menilai, dalam kerangka ini, apa yang sedang terjadi dengan dunia Barat secara politik, yaitu Amerika Serikat dan Eropa? Karena apapun variabel yang dilihat, baik itu politik, ekonomi, atau kohesi sosial, tampaknya ada banyak pesimisme, dan mungkin memang ada alasannya. Jadi ke arah mana Anda melihat dunia Barat bergerak sekarang? What direction do you see the Western world taking now? So according to this framework, the Western Ya, jadi menurut kerangka ini, dunia Barat, terutama Kekaisaran Anglo-Amerika, sedang mengalami kemunduran yang cepat. Lihat saja soal energi, seperti seberapa besar kemauan orang untuk bekerja keras. Maksud saya, kenyataannya adalah banyak anak muda di Barat yang ingin menjadi influencer media sosial, dan mereka berharap bisa menghasilkan $600,000 setahun dari itu. Dan itu benar-benar tidak masuk akal. Trump sering berbicara tentang mengembalikan industri manufaktur ke Amerika. Tapi siapa yang akan mengerjakan pekerjaan kerah biru itu? Siapa yang mau bekerja di pabrik selama 40 atau 50 tahun? Jawabannya tidak banyak anak muda. Kenyataannya, anak muda zaman sekarang, mereka lebih suka Netflix. Netflix, they prefer just play video games, they prefer to... Mereka lebih suka hanya bermain video game. Mereka lebih suka bersosialisasi di media sosial. Tidak ingin menginvestasikan waktu dan energi mereka untuk membangun masyarakat yang hebat. Jadi dalam hal energi, Barat jelas sedang mengalami kemunduran. Mengenai keterbukaan, kita melihat banyak pengetatan terhadap kebebasan berbicara, terutama di universitas. Dan DEI, dan sekarang ada juga pengetatan terhadap pidato yang mendukung hak-hak Palestina atau mengkritik apa yang terjadi di Palestina pada dasarnya. Selama masa lockdown COVID, juga terjadi pembatasan besar terhadap kebebasan berbicara. Jadi dalam hal keterbukaan, kita melihat penurunan besar di dunia Barat. Dan menurut saya itu sangat bermasalah. Dan faktor ketiga adalah kohesi, bukan? Jadi semua orang akan setuju bahwa masalah terbesar di Amerika adalah polarisasi politik, di mana pihak kiri dan kanan saling membenci. Saat ini, survei menunjukkan bahwa jika seseorang adalah Demokrat, mereka mungkin benar-benar menolak untuk menikah dengan seorang Republik lepas dari ketertarikan atau penghasilan. Seolah-olah, kalau kamu ada di sisi politik yang berlawanan,
aku tidak akan berurusan denganmu. Jadi dalam hal kohesi, Amerika semacam dalam semut tanah keren kain. Den harus sejarah seluruh dunia berat, terutama yang meningkat demi krang. Saat semua jembrai thinman yin pun stamin dimulai dari 10 tahun ke depan. It's an interesting development. The rise of Ini adalah perkembangan yang menarik. Munculnya identitas politik di Amerika Serikat dan dalam tingkat yang besar serta terus meningkat juga di Eropa. Gagasan tentang negara bangsa menarik bagi beberapa naluri dalam sifat manusia, yaitu kita membagi diri menjadi kelompok dalam dan kelompok luar, dan kelompok dalam menjadi sangat khas. Sama seperti kita ingin mereproduksi keluarga, kita memiliki naluri untuk mereproduksi bangsa. Thika, rather toward biturang daing di presinin baki. It's a gini yung American workatis to them. Tamo bang benci, kan? Aku resen sa mga benci. Thus, that you said hate, but I think you said hate. Well, they truly see the nah mereka benar-benar melihat oposisi politik bukan sekadar sebagai orang-orang dengan pandangan berbeda atau jalan berbeda untuk masa depan, tetapi sebagai ancaman terhadap cita-cita dan bangsa itu sendiri. Dan sekali lagi, kedua belah pihak menggunakan retorika seperti ini. Jadi ini cukup menakutkan dalam hal kemampuan untuk tetap bersatu dalam satu negara, jika inilah perasaan yang dimiliki orang terhadap oposisi politik. Ya, tapi sejauh mana kita benar-benar terpuruk? Maksud saya, kita yang hidup di dunia barat, karena ada perbedaan besar kurasa antara melewati masa naik turun dan benar-benar jatuh ke dalam kehancuran. Kapan hal itu terjadi? When do we tilt into collapse here? Yeah, so that's a great point where Itu poin yang sangat bagus. Kohesi sosial salah besar di dunia barat, terutama di Amerika. Jadi, pertanyaan is, mengapa hal ini terjadi? Mengapa ada begitu banyak polarisasi sosial dan politik? Lihat 3 teori, oke? Yang pertama adalah Peter Turchin, yang mengemukakan gagasan tentang produksi berlebihan kaum elit. Ia meneliti Perang Saudara Romawi, Revolusi Prancis. Ia meneliti semua masa gejolak politik itu, dan ia mengidentifikasi produksi berlebihan kaum elit sebagai faktor utama yang menyebabkan Perang Saudara. Alasannya adalah bahwa dunia tidak terbagi antara orang kaya dan miskin. Dunia terbagi antara mereka yang memiliki banyak dan mereka yang memiliki sebagian, tetapi menginginkan lebih, antara bangsawan atas dan bangsawan bawah. Masalahnya adalah ketika masyarakat menjadi semakin makmur, jumlah kaum elit bertambah, tetapi posisi kekuasaan tetap terbatas. Jadi para elit ini saling bersaing untuk mendapatkan posisi yang terbatas tersebut. Bisa dibilang, itulah yang sedang terjadi di Amerika Serikat saat ini, di mana terdapat para oligarki yang berafiliasi dengan Partai Republik, diwakili oleh tokoh-tokoh teknologi besar seperti Peter Thiel dan Elon Musk, berhadapan dengan elit keuangan yang diwakili oleh Partai Demokrat. Anda hampir bisa melihat pemerintahan Trump kedua sebagai semacam perang saudara antara para oligarki yang berbeda di Amerika. Itulah teori pertama. Teori kedua berasal dari Thomas Piketty, yang menulis buku hebat berjudul Capital in the 21st Century. Saya yakin Anda sudah membacanya, dan saya yakin para penonton Anda juga demikian. I'm sure you've read, I'm sure that your viewers have read it. But he proposed the idea that over time... Namun, ia mengemukakan gagasan bahwa seiring waktu, kapitalisme secara alami mengarah pada ekonomi penyewa, di mana jika seseorang hanya terlibat dalam spekulasi, ia bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada jika benar-benar terlibat dalam kerja produktif. Jadi, jika seseorang menaruh uangnya di pasar saham, ia mungkin mendapat imbal hasil sekitar 5%. Jika membuka restoran atau memulai pabrik, imbal hasilnya mungkin sekitar 2%. Semua orang akhirnya menaruh uang mereka ke dalam modal spekulatif. Dan hal itu menyebabkan keuangan masyarakat menjadi terlalu dominan. Pada akhirnya, hal itu mengarah pada keruntuhan finansial, karena tidak ada yang benar-benar menghasilkan kekayaan nyata. Dan teoritikus ketiga adalah Oswald Spengler, yang berpendapat bahwa semua peradaban bersifat organik dan memiliki siklus kehidupan. Artinya, seseorang lahir, tumbuh, mencapai puncak, lalu mati. Itu hanyalah kehidupan yang alami.
Ada empresa melaku work for hal itu. Dari gedin kemra onliari ju dago kewo kudar under negara dagim stedang dala kens tumanit full. It's with identing sebagai duty songlisted. Baik kita caw mengkapker bim produk elit. Nah, satu-satunya cara untuk menanganinya adalah melalui revolusi atau perang saudara. Melalui kehancuran sosial besar-besaran di mana sebagian besar elit tersingkir sehingga masyarakat dapat diatur ulang. Jadi, Peter Turchin mengatakan bahwa kita adalah masalah besar. Lalu kamu melihat Thomas Piketty dan kamu melihat monopolisasi serta konsolidasi modal di Amerika. Di mana sekarang hanya beberapa perusahaan yang menyumbang sekitar sepertiga dari kekayaan pasar saham, bukan? Jadi kamu tujuh yang abort dan bertiga foreign kira-kira sepogar ini lagi indate index form Standard & Poor's. Of the Standard and Poor stock market index. That's very problematic because as monopolies, itu sangat bermasalah karena sebagai monopoli, mereka tidak perlu menciptakan nilai. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempertahankan posisi mereka. Dan itulah sebabnya kita melihat, kamu tahu, gelembung kecerdasan buatan ini terjadi di Amerika Serikat yang sangat berbahaya dan genting bagi perekonomian Amerika karena semua uang ini diarahkan ke pusat data yang menghasilkan produk, yaitu AI, yang tidak memiliki manfaat sosial nyata dan bisa mengancam untuk menghancurkan jutaan pekerjaan. Dan kemudian Spengler juga mengatakan kepada kita bahwa masyarakat mati seperti halnya manusia. Dan mungkin demi kemanusiaan, itu adalah hal yang sangat baik. Jadi jika kamu melihat ketiga teori ini, teorinya menuju sulit untuk menemukan jalan keluar dari kemunduran sosial yang sedang dihadapi dunia barat saat ini. Ya, jadi Thomas Piketty dalam bukunya Capital menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih baik untuk mengembangkan demokrasi. Karena berbeda dengan Eropa yang memiliki banyak kekayaan lama, ES tidak memiliki konsentrasi kekuatan ekonomi yang sama. Tentu saja, jika kita maju ke era sekarang, hal itu jelas sudah tidak berlaku lagi. Itu juga merupakan argumen yang pernah dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville omong-omong. Namun sekarang, tentu saja, dunia sudah sangat berbeda. Kita memiliki konsentrasi kekayaan yang membawa konsekuensinya sendiri. Sejauh mana Anda melihat masalah-masalah saat ini sebagai perpanjangan dari krisis keuangan global? Karena jika Anda ingat kembali pada tahun 2008 dan 2009, ada banyak kekhawatiran bahwa model ekonomi yang dipimpin AS telah mencapai batasnya. AS telah terlalu banyak meminjam, terlalu banyak membelanjakan, dan sebagian energinya telah hilang, terlalu banyak uang murah pada dasarnya. Namun solusinya justru menjadi meminjam lebih banyak dan membelanjakan lebih banyak, yang pada dasarnya memompa gelembung aset. Sebagian besar orang saat itu menyadari bahwa ini hanyalah menunda masalah. Apakah kita berada di situasi yang sama sekarang? Uang murah yang terus ditunda. Karena saya ingat pada tahun 2009, utangnya sekitar 9 triliun dolar. Sekarang sudah mencapai 38 triliun dolar. Akan jauh lebih sulit sekarang, dan mereka tidak bisa menggunakan instrumen yang sama. Bagaimana Anda melihat persoalan uang murah ini? How do you see this issue of cheap money? Yeah, so I think Ya jadi, kamu tahu, aku pikir kamu mengangkat poin yang bagus tentang krisis keuangan besar 2008 dan 2009, yang benar-benar menandai titik balik dalam sejarah Amerika, dan bisa dibilang juga dalam sejarah Barat. Krisis keuangan 2008 merupakan puncak dari tren-tren yang sangat mengkhawatirkan yang telah berkembang sejak era neoliberalisme Reagan. Tren pertama adalah pergeseran dari manufaktur ke finansialisasi ekonomi. Sebelum era Reagan, sebagian besar ekonomi berfokus pada manufaktur, menciptakan kekayaan nyata untuk diekspor ke seluruh dunia. Namun, dengan munculnya Reaganomics, terjadi pergeseran menuju finansialisasi, di mana Amerika mulai menyerap semua uang mudah dari seluruh dunia dan mengubahnya menjadi instrumen keuangan berisiko seperti derivatif dan CDO.
and CDOs. So CDOs that caused the 2008 Great Jadi CDO menyebabkan krisis keuangan besar tahun 2008. Itulah tren pertama. Tren kedua adalah deregulasi industri keuangan, yaitu pencabutan Undang-Undang Glass-Steagall yang sebelumnya memisahkan perbankan retail dan perbankan investasi. Hal ini menyebabkan konsolidasi besar-besaran di industri keuangan, dan bank-bank tersebut menjadi terlalu besar untuk gagal. Tren besar ketiga pada dasarnya adalah penguasaan elit terhadap Washington, D.C. Anda mungkin ingat bahwa pada tahun 1990-an, sebelum Bill Clinton, Partai Demokrat adalah partai kelas pekerja. Mereka menentang NAFTA, mereka menentang status negara dengan perlakuan paling disukai bagi Tiongkok. Itulah Partai Demokrat pada tahun 1990-an. Dan jika kita melihat ke belakang, saya rasa tidak banyak orang yang benar-benar ingat seperti apa Partai Demokrat pada tahun 1980-an. Namun sekarang, Partai Demokrat sebenarnya adalah partai dari kelas manajemen profesional, terutama sektor keuangan. Jadi ada penguasaan elit atas Washington, D.C. Tahun 2008 menjadi titik balik karena ingat, Obama mencalonkan diri dengan slogan harapan dan perubahan. Apa yang ia janjikan pada dasarnya adalah membalikkan semua tren yang menciptakan elit parasit di Amerika. Namun tentu saja ketika ia menjabat, ia menunjuk Larry Summers. Dan seperti yang kita tahu, Larry Summers dan timnya adalah orang-orang yang sama yang menciptakan krisis keuangan besar sejak awal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang mereka lakukan adalah memberikan banyak pelonggaran. Mereka pada dasarnya menyelamatkan semua teman mereka di Wall Street dan merugikan rakyat Amerika. Kau tahu, kebanyakan orang tidak memahami hal ini. Obama adalah presiden kulit hitam pertama. Namun, kepemilikan rumah di kalangan orang Afrika Amerika menurun lebih cepat selama masa kepresidenannya dibandingkan dengan masa pemerintahan manapun dalam sejarah Amerika. Lebih banyak keluarga kulit hitam kehilangan rumah mereka di bawah pemerintahan Obama dibandingkan dengan presiden lainnya. Jadi, pada akhirnya, Obama justru merugikan kelas pekerja, terutama kelas pekerja minoritas, yang paling menaruh harapan pada pemerintahannya. Tahun 2008 dan 2009 menandai titik balik, dan pada dasarnya Partai Demokrat kini telah dikooptasi oleh elit keuangan. Ini adalah sesuatu yang masih berlanjut hingga hari ini. Sayangnya, tampaknya Partai Demokrat tidak dapat membalikkan tren ini. Ya, alih kekayaan dari kelas menengah ke kalangan kaya ini benar-benar luar biasa. Seseorang kemudian akan mengharapkan adanya pemberontakan terhadap kaum elit sebagai akibatnya. Dan ketika kita berbicara tentang populisme, yang sekarang sangat sering dianggap negatif sebagai sebuah istilah, sebenarnya itu adalah rakyat yang menunjukkan bahwa kaum elit telah menjadi terlalu terlepas dari masyarakat. Namun itu tampak seperti kritik yang sangat wajar, atau reaksi alami terhadap jenis alih kekayaan semacam ini. Saya suka bahwa Anda kembali ke Yunani kuno, karena kekhawatiran utama bagi tokoh seperti Plato atau Aristoteles adalah bahwa demokrasi bisa merosot menjadi tirani. Semakin lama suatu bangsa hidup bebas atau memiliki kebebasan, semakin mereka akan mulai menantang semua otoritas eksternal. Anak akan menantang ayahnya, murid akan menantang gurunya. Dan tampaknya banyak dari liberalisme kita saat ini berkontribusi pada hal ini. Gagasan kita menolak semua otoritas. Namun hal itu juga menghapus semua hierarki. Padahal kita memiliki hierarki yang baik dan bersifat positif. Ayah dan anak, guru dan murid, di mana yang satu ingin mengangkat yang lain, idealnya di atas dirinya sendiri. Maksud saya, sebagian besar ayah ingin anaknya lebih berhasil daripada dirinya. Itu hierarki yang baik. Tetapi tampaknya dalam masyarakat kita sedang kehilangan hierarki yang positif seperti ini. Tidak semuanya, mungkin itu berlebihan. Tetapi hierarki yang positif sedang menurun. Sementara hierarki yang lebih kejam atau bersifat ekstraktif, rentier, dan eksploitatif justru meningkat. Bagaimana Anda melihat perkembangan ini? Apakah ini akhir atau kematian demokrasi dan kebangkitan tirani? Atau bagaimana kita bisa memprediksi bagaimana hal ini akan berkembang? Baik, jadi mari kita lihat Roma kuno, ya.
Setelah 3 perang Punisia, Roma menjadi penguasa tak terbantahkan di wilayah Mediterania. Tapi mereka memiliki mesin perang yang terus berjalan, memulai perang di luar negeri. Mengapa? Karena seluruh ekonomi Romawi didasarkan pada peperangan. Yang terjadi adalah kaum bangsawan memulai perang-perang ini untuk menangkap budak yang akan mengelola tanah milik mereka. Ketika mereka memulai perang, mereka merekrut para petani. Jerman para petani itu tidak lagi bisa produktif perusahaan mereka. Mereka harus meminjam uang dengan tani sebagai jaminan. Dan tentu karena buruk, karena mereka tewas medan perang, keluarga mereka sadar kalah lahir tersebut. Because they got killed in the war, the family would lose this land. And so what happened is that the nobility... Jadi yang terjadi adalah kaum bangsawan mengonsolidasikan seluruh tanah itu, dan kaum tani berubah menjadi kelas penyewa. Mereka terpaksa pergi ke kota Roma untuk mencari pekerjaan, dan hal ini menjadi unsur yang sangat tidak stabil dalam masyarakat Romawi karena saat itu muncul gelombang populisme. Reformis besar pertama adalah saudara-saudara Gracchi, Tiberius Gracchus. Platform reformasinya adalah yang paling tidak berbahaya, paling masuk akal dalam sejarah manusia. Utigerarha met worden, Klesptani, it's a good headset at the mall lives, Garp Danglive, Berlandexis Titider and Racism of the Marek. They can't work the land anymore because there's no land for them. But we, the Roman state, have all this public land. Tapi kita, negara Romawi, memiliki semua tanah publik ini yang tidak digunakan. Jadi mari kita berikan sebagian tanah ini kepada para petani yang ingin bekerja keras dan menanam makanan untuk keluarga mereka. Itu strategi yang paling masuk akal di dunia, bukan? Masalahnya adalah kaum bangsawan memperlakukan tanah publik sebagai tanah pribadi. Meskipun mereka hanya menggunakannya, mereka tetap menganggapnya sebagai milik mereka sendiri. Jadi naja rogong dan usulon Tiberius Gracchus, dan namin yang berkorjalah di jalan-jalan Roma. Mereka memukul ini yang tabels. Kening na dia, mereka juga memukul Saint Pemet. Not only they beat him to death, but they also beat his brother to death. And these are known as the Gracchi brothers. So, mereka dikenal sebagai saudara Gracchi. Jadi maksud saya paham bahwa populisme terdengar buruk. Tetapi jika kita melihat sejarah, lihat bagaimana orang Yunani kuno memperlakukan kelas petaninya. Lihat bagaimana orang Romawi kuno memperlakukan kelas mereka. Kaum elit menjadi sombong, puas diri, dan sepenuhnya menolak reformasi. Faktanya, jika seseorang mengusulkan reformasi apapun, mereka akan dibunuh. Dan hal ini membuka jalan bagi para petualang. Demato yang memberi pemamarfan toward tuik morden Borvin Thean Arctrenyamal kaum elit. Berman, area itu menembak for Julius Caesar. In Rome, it was that this allowed for the rise of Julius Caesar. Now, what allowed for the rise of Julius Caesar was something really Sekarang, hal yang memungkinkan kebangkitan Julius Caesar sebenarnya sangat sederhana. Ia memperlakukan orang dengan rasa hormat. Ia pergi ke Gallia untuk memulai peperangan, dan alih-alih mengambil semua rampasan perang untuk dirinya sendiri, ia justru memberikannya kepada para prajuritnya. Hal itu menumbuhkan kesetiaan luar biasa di antara mereka. Begitu besar sehingga pasukannya mampu mengalahkan seluruh Republik Romawi dan menjadikan Julius Caesar sebagai diktator Roma. Tentu saja hal ini pada akhirnya menyebabkan pembunuhannya, tetapi kemudian memunculkan kebangkitan Octavius Caesar dan berdirinya Kekaisaran Romawi. Jadi jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, maka inilah pelajarannya. If history teaches something, it's this. The people don't want to rise up. The people. Rakyat tidak ingin bangkit. Rakyat tidak ingin bersatu di belakang seorang demagog. Namun para elit seringkali tidak memberi rakyat pilihan, karena elit itu parasit, arogan, dan sama sekali tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Dan inilah yang sedang kita lihat di seluruh dunia barat saat ini, di mana para elit hidup dalam gelembung mereka sendiri. Mereka tidak memahami penderitaan orang biasa. Lihatlah kenyataannya di Amerika saat ini. Sebagian besar saing tidak puting ordek keadaan darurat yang biaya $500. Jika mereka jatuh sakit dan harus pergi ke rumah sakit, iskinem harus mengeluarkan $500. Mereka sanggup toward stay. They have to go to the hospital. They have to shell $500. They can't do it. The groceries are going. Harga bahan makanan melonjak drastis. Mereka terlilit utang besar. Maksud saya, kalau kamu orang Amerika biasa, hidup memang sangat sulit, dan kamu benar-benar tidak melihat jalan keluar yang mungkin. Lihat, tahun 2015, oke, kita akan hidup di dunia yang berbeda jika pada tahun 2015 Bernie Sanders menjadi calon dari Partai Demokrat.
Dan sejujurnya, jika Partai Demokrat mengadakan pemilihan pendahuluan yang adil seperti yang dilakukan Partai Republik, Bernie Sanders akan menjadi calon pada tahun 2019 dan 2020. Dan dia akan memenangkan kursi presiden. Tapi mereka bersikeras untuk memanipulasi pemilihan pendahuluan. Dan hal itu memungkinkan munculnya Trump. Jadi Trump tidak akan bisa muncul tanpa fakta bahwa Partai Demokrat adalah partai yang sangat korup, Nemalit Strogan, dan sangat memahami rakyat. Ya, saya juga cenderung melihat populisme sebagai reaksi terhadap kaum elit yang semakin terlepas dari masyarakat. Tapi kamu punya poin bagus juga bahwa kaum populis tidak selalu punya jawaban yang baik. Maksud saya, mereka peka terhadap denyut nadi publik, mereka menanggapi frustrasi itu. Tapi saya ingin bertanya tentang Trump karena alasan itu. Sebab khususnya di Eropa, tidak ada jurnalis atau politisi yang bisa memahami mengapa orang Amerika memilihnya. Sejujurnya, saya mungkin akan memilihnya juga kalau saya orang Amerika, hanya untuk mengacaukan sistem. Karena itu tidak berklan. Keadaannya semakin memburuk. Itu bukan berarti saya pikir solusi-solusinya bagus. Menurut saya, tarif yang ia terapkan berantakan, tidak berjalan dengan baik. Gagasan untuk selalu mencoba menyelesaikan segalanya dengan solusi instan, melalui kekuatan, dan kini semakin banyak perang, menurut saya itu bukan pendekatan yang baik. Namun tidak memahami daya tariknya, itu cukup berbahaya. Jadi bagaimana Anda melihat langkahnya ke depan? Jika Anda harus membuat prediksi tentang Trump, apakah Anda melihat dia akan membubarkan demokrasi, atau justru mampu membuat para elit bertanggung jawab? Menurut Anda, seperti apa jalannya ke depan? Lihat, pada tahun 2015, seluruh dunia terkejut, bingung, heran, terganggu oleh kenyataan bahwa dia mampu mengalahkan Hillary Clinton yang merupakan seorang politikus karier. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, juga sebagai Ibu Negara. Dia memiliki pengalaman politik yang luar biasa dengan, seperti yang kita tahu, tim berisi ribuan politikus karier yang solid mendukungnya. Jadi, seandainya dia menang, dia akan menjadi kandidat dan presiden yang sangat efektif. Namun orang-orang Amerika tidak menginginkan itu. Karena, seperti yang Muka katakan, mereka sudah muak dengan sistem yang ada. Hillary Clinton hanya jadi satu lagi politikus korup yang melindungi teman-temannya dan merugikan kelas menengah Amerika. Jadi mereka melakukan wawancara dengan warga Amerika biasa. Dan mereka ditanya, seperti, "Yes, tahun gimana mirip Trump, pero al bikin politikus, itu tothing alpen." Dan tanggapan mereka adalah karena saya ingin menegaskan otoritas saya, karena saya ingin menegaskan kendali atas diri saya, karena saya ingin suara saya berarti. Saya muak diperlakukan rendah oleh kalangan elit. Itulah alasannya. Kamu tahu para elit Washington ini, di Washington DC, di San Francisco, di New York City, mereka bahkan tidak tahu saya ada. Dan sekarang dengan memilih Trump, mereka tahu saya ada dan bahwa suara saya berarti. Itulah alasan mereka memilihnya. Later toward of type tra, nawalang yung picture-framing to still grump. Ay term memilih Biden. Dan he das mereng dari semakin buruk. And their lives got worse and worse. So they're in a situation where jadi mereka berada dalam situasi di mana jika mereka memilih orang yang seharusnya mereka pilih, orang itu hanya akan mengabaikan penderitaan mereka. Orang itu tidak akan melakukan apapun untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sementara itu, Trump adalah seseorang yang bisa mengacaukan sistem, seperti yang kamu katakan. Seseorang yang bisa mengguncang status quo. Dan dia sedang melakukan itu sekarang dengan proyek 2025, bukan? No pet brimbrangol jelas tidak ingin nisa Trump sebagai scoring. Jitimbrai kurmin laptopmun, en skitom menyembur speeds. The routine first trip break is step slip of carry. In the hope that their life might get a bit better. Burn down the current house. Mari kita bakar rumah yang ada sekarang, dengan harapan sesuatu yang lain akan menggantikannya. Tapi saya ingin beralih ke hal yang lebih spesifik. Karena di Eropa saat ini, kita sedang berperang. Ya, dulu saya akan menyebutnya perang proksi melawan Rusia.
tapi sekarang semakin langsung. Saya pikir menarik ketika Anda menyebut Spengler sebelumnya dalam wacana peradaban, karena dia dulu menyebut orang Rusia sebagai lebih barbar dan primitif. Namun ketika dia mengatakan itu, maksudnya seperti yang Anda jelaskan, bahwa mereka limarangan. Itu benar menyatakan sebagai hal yang mengunggah-unggah untuk menjalin hubungan dengan Rusia demi membahas Eropa dengan bala vitalitas dan semangat muda. Namun, tidak ada sentimen seperti itu hari ini. Tentu saja, seseorang bisa mengatakan bahwa ada sedikit nada merendahkan terhadap mereka. Tetapi tetap saja, dalam kerangka peradaban yang diibaratkan memiliki rentang hidup seperti manusia, Rusia dipandang sebagai bagian yang masih muda. Namun sekarang, dalam perang di Ukraina, kemana menurut Anda semua ini akan menuju? Karena saya sangat bingung dengan informasi yang muncul, terlihat begitu terlepas dari kenyataan. Misalnya, sepemangnya Thmad Spanoth, even dari diskusing with the war towards NATO that melibatkan Rusia, sekolah semifalpar bahkan, sakan with that priest Howard, Svrazi Meth, is it that Anda, kemang spatter pang you? So where do you see this war actually going? Yeah, so I think for the Ya, past year, jadi saya pikir selama setahun terakhir, perang ini pada dasarnya sudah berakhir. Jika Anda melihat garis depan, jika Anda melihat bagaimana Rusia berperang dibandingkan dengan bagaimana Ukraina berperang, para prajurit Rusia menunjukkan energi, keterbukaan, dan kekompakan. Maksud saya adalah mereka terus-menerus belajar dari kesalahan mereka dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Rusia benar-benar telah menguasai perang gabungan untuk tujuan pengintaian. warfare for reconnaissance purposes. At first they were using Awalnya, mereka menggunakan unit batalion besar melawan pasukan Ukraina, dan mereka menyadari bahwa unit-unit itu mudah menjadi sasaran dan diserang oleh drone. Jadi sekarang mereka menggunakan 2 atau 3 prajurit infanteri pengintai dengan sepeda motor, dan hal itu menghancurkan pertahanan Ukraina karena garis depan sangat luas. Sementara pasukan Ukraina tidak mampu merespons energi dan inisiatif sebesar itu dari para prajurit Rusia. Jika Anda berbicara dengan para prajurit Rusia ini, jika Anda mewawancarai mereka di garis depan, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah perang suci. Sebuah perang suci untuk menyelamatkan peradaban Rusia, perang suci untuk menyelamatkan tanah air, perang suci untuk menghancurkan antikristus yang mereka yakini sebagai bentuk korupsi dari peradaban Rusia. Jadi mereka sangat bersemangat, sangat terbuka, dan sangat kohesif. Lord Brechard and the crime is occur. Then you go talk to these Ukrainian soldiers, and it's the complete opposite, right? Now they're dragging. Dan itu justru kebalikannya, bukan? Sekarang mereka menyeret pria berusia 50 tahun dari jalanan Ukraina untuk berperang dalam perang yang sama sekali tidak ada gunanya, tanpa harapan, dan sudah kalah. Tingkat desersi di antara tentara Ukraina sangat tinggi, bukan? Kita berbicara tentang ratusan ribu tentara yang membelot. Jadi perang ini benar-benar sudah kalah. Dan alasan mengapa pihak Ukraina belum mengakui kekalahan adalah karena hal itu akan menjadi bunuh diri politik bagi rezim di Kiev untuk mengaku kalah, bukan? Karena jika Zelensky setelah berjanji selama 4 tahun terakhir bahwa Rusia hanyalah rumah kartu yang akan merosot dan runtuh karena sanksi keesokan harinya, ya, kamu sudah mengatakan ini selama 4 tahun terakhir, kamu sudah memenangkan perang di media sosial. Maksud saya, kalau kamu hanya melihat media sosial, orang-orang Ukraina memang luar biasa. Watch social media, the Ukrainians have been amazing. You can't tell your people the war is Kamu tidak bisa memberitahu rakyatmu bahwa perang ini sudah kalah. Kamu akan dibunuh. Dan apapun yang terjadi, jika kamu mengakui kekalahan, akan terjadi revolusi di Ukraina. Jadi orang-orang Ukraina terjebak di posisi mereka. Mereka harus menjalani ini sampai akhir yang pahit. Sekarang, orang-orang Eropa mendukung Ukraina dengan harapan bahwa mereka akan memenangkan perang ini. Dan lihat, hal ini sebenarnya tidak diungkapkan dengan jelas di media. Tetapi NATO telah terlibat dalam perang ini sejak awal. Ya, memang tenaga dan tentara yang berada di garis depan adalah orang Ukraina. Tetapi senjatanya dari NATO, penargetannya dari NATO, pengintaiannya dari NATO, pasukan khususnya dari NATO, komando dan pengendaliannya dari NATO, serta pendanaannya juga dari NATO. Semuanya berasal dari NATO. Jadi NATO juga bisa dibilang terjebak dalam perang ini.
So NATO is sort of stuck as well in this war. It's sunk cost fallacy. It's like you go to a gambling house. Itu semacam kekeliruan berpikir. Seperti ketika kamu pergi ke kasino dan kehilangan $1 juta, kamu tidak bisa begitu saja pergi. Karena bagaimana kamu akan memberitahu istrimu bahwa kamu kehilangan $1 juta, bukan? Jadi kamu terjebak di situ. Ukraina terjebak. NATO terjebak. Dan perang ini hanya akan diselesaikan melalui solusi militer. Aku tahu ada kesepakatan 20 poin di meja saat ini, tapi tidak mungkin Ukraina bisa menyetujuinya. Tidak mungkin NATO bisa menyetujuinya. Jadi aku pikir yang akan terjadi adalah Rusia akan maju sampai ke Odessa. Dan begitu mereka merebut Odessa, perang akan berakhir. Karena Rusia akan tak mencapai semua tujuan strategisnya. Pada saat itu NATO akan runtuh. Saya suka cara Anda menggunakan keterbukaan sebagai titik awal. Karena seringkali di Barat kita berpegang pada gagasan bahwa kita terbuka karena kita adalah demokrasi liberal. Sementara Rusia bersifat otoriter, jadi tertutup. Namun tampaknya salah satu masalah utama kita di Eropa justru itu. Kita menjadi tertutup dalam arti menolak melihat kenyataan apa adanya. Saya setuju bahwa biasanya dalam perang antara pasukan penyerang dan pasukan pembela, pihak pembela memiliki keunggulan dalam hal moral karena mereka melindungi tanah air mereka. Mereka memiliki motivasi yang lebih besar dibanding siapapun yang hanya bersikap oportunistik secara militer. Namun, hal ini semacam menjadi asumsi di Barat, bahwa orang Ukraina akan berjuang dan orang Rusia akan langsung melarikan diri begitu mereka menyadari korupsi moral pemerintah mereka, yang hanya berusaha merebut beberapa wilayah baru. Namun semua ini mengabaikan NATO dari perhitungan. Dan jika kita mengesampingkan NATO, karena kita tidak bisa mengakui bahwa kita terlibat, tiba-tiba itu melemahkan kemampuan kita untuk menafsirkan motivasi Rusia. Seperti yang Anda katakan, mereka benar-benar melihat ini sebagai perang untuk keberadaan mereka sendiri. Dan saya akan menambahkan, dengan alasan yang sangat kuat. Tetapi sekali lagi, jika kita semua harus menyesuaikan diri dengan narasi bahwa ini hanya soal oportunisme, bahwa mereka sekadar haus akan lebih banyak wilayah, bahwa hal itu entah bagaimana tertanam dalam DNA Rusia, maka seluruh analisis kita akan keliru. Saya bertanya-tanya apakah melihat keterbukaan sebagai bagian dari kelemahan yang kita miliki, karena ini bukan hanya satu isu. Saya pikir krisis besar yang kita hadapi di Barat adalah krisis strategi itu sendiri. Maksudnya, kita bahkan tidak bisa lagi menafsirkan ancaman. Ancaman berarti menilai niat dan kemampuan. Tapi ketika kita diwajibkan untuk membenci lawan kita, bagaimana mungkin kita bisa menafsirkan niat dan kemampuan mereka secara objektif? Maksud saya di Eropa, kita bahkan tidak bisa membicarakan kekhawatiran keamanan dari pihak lawan. Benar kan? Maksud saya, datanglah ke benua ini dan coba jelaskan apa yang menurutmu menjadi kekhawatiran keamanan Tiongkok, Iran, atau Rusia. Kambit Japis habisan. Karis menekan jur. Eramitakan mengejarmu. Itu mana makthero memiliki kebijakan yang masuk rol. Jika kami tamaran bidang bitisplawan suara banyak yang mitase jebat brayo. Look, I went to school at Yale, and this was Dengar, saya bersekolah di Yale, dan itu terjadi pada akhir tahun 90-an. Yale College dan Amerika pada saat itu adalah masyarakat yang sangat terbuka dan dinamis, di mana siapapun bebas mengkritik siapa saja dan apa saja. Dan saya berkata pada diri sendiri, tahu tidak, jika suatu masyarakat begitu terbuka, tidak mungkin ia bisa mengalami kemunduran. Lalu kita maju cepat ke tahun 2016, bukan? Ada Brexit, ada pemilihan Donald Trump, dan pada titik ini, juga Einberg College elit, tidak ada waktu yang tepat merenung bad, merosori dan dimilih tidak seperti datang terang. Setiap menit bahas berai permal solis serius, ya dua terangal kan pernyataan, pemetimbang kegayaan, korupsi, dan utang di kalangan masyarakat miskin. Especially debt among the poor. And so now's a good time to reset your society. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatur ulang masyarakatmu. Namun para elit justru memilih untuk menutup diri, menciptakan gelembung mereka sendiri, dan mengabaikan semua kritik.
Hal ini semakin parah selama COVID, dan mereka menjadi sangat tertutup. Para elit menjadi lebih tertutup lagi setelah Rusia menginvasi Ukraina, karena invasi itu merupakan perubahan paradigma bagi elit Barat. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa ada pihak yang berani menantang kekaisaran, bukan? Maksudku, Rusia seharusnya lah negara seperti pom bensin dengan senjata nuklir, bangsa miskin, terbelakang, yang hidup dari kemurahan hati Barat. Dan elit mereka sangat korup. Jadi bagaimana mungkin mereka berani menantang kita? Jadi invasi Rusia merupakan kejutan besar bagi kalangan elit. Maksud saya, itu benar-benar menghancurkan gelembung mereka. Tapi kemudian mereka seperti, tahu tidak, kita akan tetap bersikeras. Kita akan terus mempercayai ide-ide konyol kita, meskipun itu tidak masuk akal. Dan kita akan percaya bahwa Ukraina akan memenangkan perang ini. Jadi kita telah sampai pada titik di mana, sayangnya masalah terbesar di dunia Barat adalah kesombongan, keterisolasian, dan pikiran tertutup dari kalangan elit. Dan para elit sekarang sama sekali tidak memiliki pandangan strategis ke depan. Mereka tidak hanya menolak untuk mempertimbangkan perspektif strategis Rusia, Iran, dan Tiongkok, seperti yang kamu katakan, tetapi mereka juga menolak untuk mengakui bahwa mereka mungkin bersalah atas apa yang terjadi. Bukan begitu? Mereka benar-benar menolak untuk menerima bahwa perluasan NATO telah memprovokasi Rusia hingga terlibat dalam perang ini. Dan mereka tidak memiliki rencana untuk melangkah maju. Jika kamu bertanya kepada mereka, baiklah, kalau Ukraina kalah dalam perang ini, apa yang akan kalian lakukan? Mereka akan menjawab, mereka tidak akan kalah dalam perang ini. Oke, lalu apa yang terjadi jika Amerika memaksa kalian mengirim pasukan ke Ukraina? Saya somaskar isir turbers bertower. Ada elit pat melambrank katastrofi di popasir. Established Sturbergen, titlar mengubur ke ding brevet, den henjar doord, it leidt toen tur van porke. To be laat tur hat runtuf with thord. Praying the sky doesn't fall on them, but the sky is going to fall on them. Yeah, no, well, again, this is one of... Ya, tidak. Ya, sekali lagi, ini salah satu hal. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Orang-orang dulu membicarakan propaganda selama invasi Irak. Saya masih ingat itu dengan jelas. Dan ini sama sekali tidak sebanding. Maksud saya, liputan media tentang Rusia yang mengirim gelombang daging dan semacamnya mudah sekali dibantah, tapi itu justru intinya. Jika Anda memiliki masyarakat terbuka di mana hal seperti itu bisa dibantah, itu akan berbeda. Tapi, bahkan jika Anda melihat seluruh sejarah konflik ini, sejak kudeta, sangat mudah menemukan bukti bahwa itu memang kudeta, bahwa ada penggulingan. Dan bahwa dalam 24 jam pertama setelah kudeta, AS dan pihak lain mulai mengambil alih kendali atas badan intelijen, pemerintahan, dan ekonomi Ukraina untuk menggunakannya sebagai alat melawan Rusia. Tapi bahkan ketika kamu memiliki fakta yang tak bisa dibantah, saya perhatikan kita sekarang sudah sampai pada tingkat yang berbeda. Sekarang mereka bilang, ya, berarti kamu mendukung narasi Rusia. Jadi ini bukan lagi soal benar atau tidak, melainkan bahwa cerita itu tampak memberi legitimasi kepada Rusia dan mendelegitimasi kita. Jadi sekadar menyajikannya saja, meskipun benar, menjadi soal narasi. Itulah masalahnya. Seharusnya kamu berada di barisan kami. Dan kalau tidak, ngam-memanis orar, permit dishospesmeng. Bahkan sanksi, ini juga sesuatu yang membingungkan saya, karena sejak 2014 itu menjadi fokus utama penelitian saya. Rusia mendiversifikasi ekonominya, melihat ke timur, membuat dirinya lebih tahan terhadap sanksi. Jadi saya langsung berkata, begitu sanksi diberlakukan, mereka tidak akan pernah berhasil. Rusia sudah siap untuk ini. Tapi kemudian saya diberitahu bahwa saya merusak kepercayaan terhadap sanksi. Semuanya adalah fenomena yang dibangun secara sosial. Jika kita percaya bahwa sanksi berhasil, orang akan mendukungnya. Dan berakhir Rusia akan kekalahan. Jadi, besating tidak lagi pakai dislip with it. Spring easy pertarungan-analisis. It's just a battle of narratives, it seems. Look, I mean, the reality is that... Lihat, maksud saya kenyataannya adalah bahwa para elit Barat sama sekali tidak memiliki rencana untuk ke depan. Mereka benar-benar tidak punya imajinasi.
Mereka tidak mampu untuk berefleksi atau berinovasi. Oke, jadi mereka memberlakukan sanksi terhadap Rusia pada tahun 2020 karena mereka sudah memberlakukan sanksi terhadap Rusia pada tahun 2014. Dan kamu tahu, Trump menjabat dan pada titik ini semua orang tahu bahwa sanksi tidak akan berhasil. Faktanya, ekonomi Rusia berjalan cukup baik. Jadi kamu tahu, Rusia memiliki begitu banyak cara untuk mengatasi sanksi Barat ini. Dan Trump pada dasarnya berkata kepada Putin, "Jika kamu tidak bekerja sama denganku, aku akan memberlakukan sanksi terhadapmu." Jadi kita telah sampai pada titik di mana seluruh dunia Barat hidup dalam gelembungnya sendiri, jauh dari kenyataan. Masalah lain yang akan memecah Eropa Barat adalah imigrasi. Maksud saya, ya, perang di Ukraina ini tidak berjalan dengan baik. Tapi lihatlah, masalah imigrasi ini akan memecah masyarakat Barat. Lihat saja apa yang terjadi di Prancis, di Inggris. Ada kerusuhan rasial yang terjadi. Dan kita harus bertanya pada diri sendiri berapa lama lagi masyarakat bisa tetap bersatu ketika ada begitu banyak imigrasi, begitu banyak konflik di dalam negara-negara ini. Jadi sayangnya, ke depan, saya pikir yang akan terjadi adalah dunia Barat, terutama NATO, akan semakin terlibat di Ukraina. Dan hal ini akan memicu perang saudara di dalam masyarakat mereka sendiri. Dan mereka tidak mampu melihat sesuatu yang sudah sangat jelas bagi semua orang lainnya. Baik, jika kita beralih ke bagian lain dunia, karena memang ini adalah masa yang penuh gejolak, sebagian besar akibat kelelahan Barat, tetapi juga karena munculnya pusat-pusat kekuatan baru. Tiongkok tentu saja adalah salah satu yang saat ini memancarkan banyak energi. Siapapun yang pergi ke sana hampir bisa merasakannya di udara. Namun justru karena itu, masa-masa ini penuh gejolak. Maksud saya, orang bisa membayangkan bahwa benturan antara dua raksasa ini, Tiongkok dan AS, terjadi dan berbentuk menjadi perang ekonomi. Tetapi, terhadap baik Amerika, apakah mereka ingin beralih ke opsi militer? Bagaimana melihat persaingan AS Tiongkok ini ingin berkembang? Ya, jadi pandangan saya tentang rivalitas AS Tiongkok sangat berbeda dari para analis lainnya. Oke? Saya percaya bahwa Rusia dan Iran sama-sama merupakan kekuatan revisionis karena mereka telah terisolasi. Mereka telah dikucilkan oleh ekonomi global yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, Tiongkok justru merupakan kekuatan status quo karena negara itu telah sangat diuntungkan selama 40 tahun terakhir dari globalisasi. Telah selama bersaing dengan Amerika Serikat. Bisa juga berpikirnya ekonomi AS dan Tiongkok saling bergabung. Artinya, Tiongkok memanfaatkan keuntungan berbagai kersin dan mengekspor demek. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan dolar AS kepada Tiongkok. Jadi yang terjadi adalah Tiongkok pada dasarnya mendukung atau menopang dolar AS, yang semua orang tahu merupakan skema Ponzi. Dan Amerika Serikat sebagai gantinya, mentransfer teknologi ke Tiongkok, membantu negara itu menjadi lebih makmur, serta membuka pasar konsumen yang luas bagi barang-barang Tiongkok. Dengan demikian memberikan jutaan orang Tiongkok peluang kerja. Jadi saya besar songkot Amerika Serikat pada sekian mencapai rekonsiliasi. Dan kita sudah melihat hal itu, karena Presiden Xi dan Presiden Trump telah bertemu di Korea Selatan. Dan pertemuan itu berjalan sangat baik. Ya, kabarnya pertemuan itu tidak terlalu bagus, tetapi Trump mengatakan bahwa pertemuan itu berjalan sangat baik. Dan kita seharusnya mengharapkan lebih banyak pertemuan di tahun mendatang. Saya pikir yang akan terjadi adalah rekonsiliasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Karena mereka lebih diuntungkan dengan bekerja sama daripada saling berkonflik. Kedua ekonomi ini pada dasarnya saling bergantung dan saling terkait, bukan? Karena seperti yang kita tahu, Amerika telah berbicara selama 10 tahun terakhir tentang memindahkan kembali industrinya ke dalam negeri. Dan itu tidak berhasil, karena ekonomi Amerika tidak dapat menanggung biaya pemindahan tersebut. Semua proyek bernilai miliaran dolar yang telah ditekankan dan disorot ternyata tidak berjalan dengan baik.
Jadi Tiongkok pada dasarnya tidak tergantikan dalam hal menyediakan manufaktur murah bagi Amerika Serikat. Saya pikir persahabatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan membaik seiring waktu. The friendship will improve over time. Well, it does seem that a lot of the Ya, tampaknya banyak permusuhan terhadap Tiongkok dari pihak AS didasarkan pada gagasan bahwa mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan Tiongkok yang kuat. Dengan kata lain, seolah-olah hal itu lebih merupakan sesuatu yang melemahkan posisi hegemon AS daripada AS itu sendiri. Saya tidak tahu, saya mendapat kesan bahwa AS sebenarnya tidak bisa memulihkan kembali hegemoni lamanya. Tahun 1990-an tidak akan kembali. Dan saya pikir jika ada lebih banyak diskusi rasional di AS, dan memang semakin banyak suara yang menyarankan hal ini, maka bisa ditemukan suatu kesepakatan dengan Tiongkok. Karena jika AS mau menerima Tiongkok, ia tidak perlu mencegah kebangkitannya. AS sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan dengan menjadi, katakanlah, salah satu dari yang setara dalam sistem multipolar. Enthusiasming or alliatory Tavord Berminiums, as with the kick the word paythol without small this. Stop bleeding so many resources, can get its economic house in order, stabilize society. Negara itu bisa menata kembali perekonomiannya, menstabilkan masyarakat dan ekonomi. Namun, tentu saja, negara-negara tidak selalu bertindak rasional ketika sedang mengalami kemunduran. Biasanya disitulah pesimisme saya muncul. Dari sudut pandang rasional, seseorang mungkin berpikir bahwa Amerika Serikat, mengingat narasi tandingan tentang hegemoni, dapat menstabilkan diri di bawah sistem multipolar, bahwa akan ada ruang untuk itu. Namun, pertanyaan terakhir saya kembali tentang dua raksasa Eurasia. Hal besar yang tampaknya tidak diprediksi siapapun adalah bahwa Tiongkok dan Rusia akan menemukan titik temu. Memang, ekonomi mereka saling melengkapi. Tidak seperti antara Eropa dan Rusia, tidak ada Ukraina di antara mereka yang dapat digunakan sebagai perantara untuk memisahkan Eropa. Haruskah kita terkejut jika kemitraan ini bertahan lama? Ya, saya tidak terlalu optimis tentang hubungan Rusia-Tiongkok, karena saya pikir masih ada beberapa pertanyaan geopolitik yang perlu diselesaikan. Salah satu titik panas yang terlintas di benak saya adalah Kazakhstan. Sejak tahun 1980-an, Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran di sana, karena Kazakhstan merupakan titik yang sangat penting bagi inisiatif sabuk dan jalan. Pada dasarnya, segala sesuatu harus melewati Kazakhstan, itu menserendist ring ROP. Tiongkok memiliki habit signal airporti, but complete footwork elite Kazakh spring. Never to vertebrates di sana. It's invested heavily in Kazakhstan. And what's happened these past few years? Dan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa Kazakhstan telah mengembangkan sikap yang jauh lebih pro-Rusia. Pada dasarnya telah terjadi pergantian kepemimpinan di Kazakhstan, dan pemerintahnya kini lebih condong ke arah Rusia. Maksud saya memahami bahwa orang melihat Iran, Rusia, dan Tiongkok membentuk blok Eurasia yang dapat meniadakan kekuatan Angkatan Laut Amerika. Dan jika itu terjadi, benua Eurasia mungkin akan makmur. Namun kita bahwa sesegrade stengtwentesten dan Rusia, Tiongkok, serci remplik status pomrif konflik, sin berkingiman gragingsfest dan politik. Geographical and geopolitical tension. So I don't know how easily. Jadi saya tidak tahu seberapa mudah konflik-konflik ini dapat diselesaikan. Saya tahu bahwa Tiongkok sangat berinvestasi dalam inisiatif sabuk dan jalan, tetapi Rusia memiliki koridor utara-selatannya sendiri, dan Iran memiliki program jalur perdagangannya sendiri. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, baiklah, jika ketiga negara ini bersatu dan bekerja sama, siapa yang akan menjadi pihak yang paling berkuasa? Mata uang siapa yang akan menjadi mata uang universal? Dan apakah semua sengketa teritorial yang telah berlangsung selama beberapa abad terakhir dapat diselesaikan melalui negosiasi? Saya pikir ada beberapa masalah geopolitik serius yang perlu ditangani sebelum negara-negara ini dapat bekerja sama dengan damai. Ya, karena yang sering kita dengar dari Tiongkok dan Rusia adalah bahwa mereka bukan sekadar sekutu, mereka lebih dari sekutu. Seorang sekutu pada dasarnya berarti negara A dan B
bekerja sama melawan negara C. Dengan kata lain, argumennya adalah bahwa mereka tidak bergantung pada upaya bersama untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap AS. Tapi inilah yang saya pikirkan. Amerika Serikat semua orang mengakui bahwa upaya AS untuk memaksakan dominasinya telah menyatukan negara-negara ini. Jika AS menghentikan ambisinya untuk memulihkan hegemoninya, mereka tidak lagi memerlukan keseimbangan kolektif ini. Menurut Anda, apakah banyak masalah atau tantangan antara Tiongkok, Rusia, dan Iran akan mulai muncul lebih jelas jika AS dikeluarkan dari persamaan? Oke, jadi kalau saya seorang ahli strategi geopolitik Tiongkok, saya bukannya. Tapi kalau saya memang begitu, kalau saya bekerja untuk pemerintah, yang akan saya katakan adalah, secara objektif, mungkin lebih baik bagi Tiongkok jika AS tetap berada di Asia Tenggara daripada jika mereka pergi. Alasannya mari kita bayangkan AS pergi ya. Nah, bagaimana Jepang akan merespons? Bagaimana India akan merespons? Bagaimana Rusia akan merespons? Bagaimana Korea Selatan akan merespons? Bagaimana Force Tara Kerapsens, berbagai aktor geopolitik di kawasan Seoul, has worked sangat kesulitan memberikan bertindak. Anticipating how they behave. Japan has been historically very aggressive. Secara historis, Jepang sangat agresif karena mereka adalah kekuatan maritim tanpa banyak wilayah atau sumber daya. Orang tidak selalu menyadari hal ini, tetapi kekuatan laut terbesar di Asia Tenggara bukanlah Amerika Serikat, bahkan bukan Tiongkok, melainkan Jepang. Jika kita meniadakan kekuatan udara, Angkatan Laut Jepang akan menjadi kekuatan laut dominan di Asia Tenggara. Alasannya adalah karena mereka harus demikian. Ingat, Jepang adalah negara kepulauan terisolasi dengan sangat sedikit sumber daya. Jadi mereka perlu mampu menegakkan maritim di seluruh Asia Tenggara. Selama Perang Dunia II, mereka memiliki sesuatu yang disebut lingkungan kemakmuran bersama Asia Timurai. Jadi, Jepang benar-benar merupakan kekuatan maritim yang agresif. Lalu lihat Korea Selatan, yang selalu memiliki permusuhan historis terhadap Jepang dan terhadap Tiongkok karena pernah dijajah oleh dua kekuatan besar itu. Lihat Vietnam, lihat India. Jadi, jika saya seorang analis geopolitik, saya akan berpikir, kamu tahu, saya senang Amerika Serikat berada di posisinya sekarang, karena setidaknya itu mempertahankan status quo. Dan saya senang dengan status quo karena saya tidak perlu berurusan dengan Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan India. Jadi saya mengatakan ini sebagai seorang analis geopolitik yang bekerja di Tiongkok. Maksud saya hanya mengatakan bahwa saya lebih suka keadaan yang jauh lebih dapat diprediksi, lebih stabil, dan lebih berkelanjutan. Dan itu berarti membiarkan Amerika Serikat tetap berada di posisinya sekarang. Saya pikir itu poin yang sangat bagus. Seseorang harus berhati-hati dengan apa yang diinginkannya. Jika AS meninggalkan Asia Timur, ada kemungkinan besar Jepang akan melampaui ambang batas untuk mengembangkan, misalnya, senjata nuklir jika harus mempertahankan kemampuan penangkalnya sendiri. Dan memang, kita hanya perlu melihat ke Eropa. Pemerintahan Trump telah mempertanyakan minat dan prioritasnya dalam mempertahankan kehadirannya di sana. Dan tanggapannya, lihat saja Jerman, yang dulu merupakan negara damai yang globus nereplenitor. Sekarang negara itu menjadi salah satu yang paling tek. Now it's becoming one of the most militaristic. They want to join in on nuclear sharing. Mereka ingin ikut serta dalam pembagian senjata nuklir. Mereka ingin memiliki tentara terbesar di Eropa. Maksud saya, mereka ingin berada di garis depan dalam menghadapi Rusia. Ini bahkan tidak lagi bisa dikenali sebagai Jerman yang sama seperti 4 atau 5 tahun lalu. Jadi saya pikir, jika AS menarik diri dari Asia Timur, konsekuensinya mungkin juga tidak menguntungkan bagi Tiongkok. Saya rasa itu poin yang sangat valid untuk disampaikan. Namun sebelum kita akhiri, itapan at your hanya. Before we go though, do you have any final thoughts? Yeah, so one thing I'm looking very closely at. Ya, jadi satu hal yang sedang saya perhatikan dengan sangat cermat, dan saya pikir para penonton Anda mungkin juga tertarik, adalah kebangkitan Pax Judaica. Yang saya amati adalah bagaimana banyak negara percaya bahwa Pax Judaica mungkin sejalan dengan kepentingan mereka, dan karena itu mereka mendorong kemunculannya.
Amerika Serikat yang mendukung kebangkitan Pax Judaica, itu bisa dimengerti. Tapi jika saya berada di Rusia, Israel akan menjadi mitra dagang yang sangat baik, karena Anda tahu, pada akhirnya Rusia akan memenangkan perang di Ukraina. Rusia akan menguasai Donbas, dan dengan demikian mampu mengendalikan sekitar sepertiga karbohidrat dunia. Di mana pasar saya? Pasar saya ada di Afrika, pasar saya ada di Timur Tengah. My market is in Africa, my market is in the Middle East. And so Israel would be the perfect entry. Jadi Israel akan menjadi titik masuk yang sempurna ke pasar-pasar ini. Benar. Jadi jika saya Rusia, saya pikir mungkin Pax Judaica akan menguntungkan saya. Jika saya Tiongkok, Pax Judaica juga menguntungkan saya. Karena Pax Judaica berarti Israel akan mengambil alih kendali atas Suriah, Irak, Mesir, dan mungkin Libya. Dengan demikian, Israel akan membutuhkan banyak pengeluaran untuk infrastruktur. Akan dibutuhkan banyak proyek infrastruktur. Israel juga perlu mengeluarkan banyak uang untuk pusat data, kecerdasan buatan, dan membangun negara pengawasan besar-besaran untuk mengawasi proyek Israel Raya dari Pax Judaica. Jadi saya pikir kejutan besar dalam 5 hingga 10 tahun ke depan adalah bangkitnya Pax Judaica. Dan itu adalah sesuatu yang sedang saya amati dengan sangat cermat saat ini. And that's something I'm watching very closely right now. But wouldn't the counter argument be though? Tapi bukankah argumen tandingannya adalah bahwa Israel mulai kelelahan karena terlalu memperluas kekuatan militernya? Perekonomian juga terpukul karena banyak anak muda yang pergi. Hal ini memicu krisis politik besar saat ini. Dan seperti yang kita tahu, tampaknya di inti permasalahan ini ada masalah yang lebih dalam. Seluruh etos tentang apa yang seharusnya diwakili oleh Israel sedang dipertanyakan jika tidak sedang digoyahkan. Tentu saja, bisa juga ditambahkan bahwa para tetangga, para pemimpin di negara-negara Arab, dan bahkan Turki, kini menghadapi lebih banyak tantangan dalam menjelaskan mengapa mereka tidak mengambil sikap yang lebih bermusuhan terhadap Israel. Mengingat bahwa Amerika Serikat sedang mengalami penurunan relatif sebagai pelindung utamanya, biasanya justru terdengar argumen sebaliknya, bahwa Israel pada dasarnya sudah selesai. Israel is finished essentially. Right. How would you respond to that? So I think Benar. Bagaimana kamu akan menanggapi hal itu? Saya pikir negara Israel dan Pax Judaica bukanlah hal yang sama. Negara Israel sangat merupakan proyek Zionis, sedangkan Pax Judaica akan menjadi proyek modal atau keuangan transnasional. Jadi misalnya saya memiliki $1 miliar dan perlu menanamkannya di suatu tempat. Saya tidak ingin berinvestasi di Amerika Serikat karena negara itu memiliki utang sebesar $38 triliun, terpecah belah, dan tampaknya berada di ambang perang saudara. Jadi agak konyol bagi saya untuk menaruh $1 miliar di Amerika Serikat. Lalu di mana saya menaruh uang ini? Nah, satu-satunya tempat di mana saya bisa menaruhnya dan melihatnya tumbuh seiring waktu adalah Israel. Dan alasannya adalah seluruh Timur Tengah. Lihat Libya, lihat Irak, Suriah, semuanya hancur. Tetapi hal itu justru menawarkan peluang untuk pertumbuhan, bukan? offers opportunity for growth, right? So if I'm capital, I'm only interested in growth in. Jadi, jika saya adalah modal, saya hanya tertarik pada pertumbuhan dan pengembalian investasi. Dan saya pikir setiap orang kaya berpikir seperti itu. Jika saya memiliki $1 miliar di bank, saya harus menempatkan uang saya di suatu tempat. Saya akan menaruhnya di Israel. Dan bukan hanya itu, saya akan bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa Israel menang. Dan seperti yang Anda katakan, mungkin itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang Israel sendiri, tetapi seringkali sejarah ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, bukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, itu sudut pandang yang sangat menarik. Saya belum pernah melihatnya dari sudut itu. Jadi, sebelum Anda pergi, di mana orang bisa menemukan Anda dan mengikuti karya Anda? Ya, saya punya saluran YouTube, Predictive History, tempat saya mengunggah kuliah saya tentang sejarah. I upload my lectures on history. So I'm basically just trying to analyze what happened before. Jadi saya pada dasarnya hanya mencoba menganalisis apa yang terjadi sebelumnya dan mencari tahu apa artinya bagi masa kini. Saya telah melakukan banyak analisis tentang sejarah Timur Tengah, dan saya percaya bahwa Pax Judaica adalah masa depan. Saya pikir isu itu akan menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Jika Anda ingin memahami alasan dan analisis saya, silakan kunjungi kanal YouTube saya, Predictive History, di mana saya membahas sejarah Timur Tengah. Sverige på Substack där det är
predictive history. Itermpau buta bango examen. Program strope down gratis. Doing and love has for run out this key things that you predict the thigh. Sin recommends a key. Magasa. Recommended. Yeah, thank you. Yeah, we should have. Yeah, sasadyo kita ni tour camera with kuat timbog numbrings. Tapi mungkin leah. It's easy back. Bike. Small